Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Om Ras. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Kiriman Jin Pengganggu. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pasar itu lumayan besar, berdiri di lahan yang cukup luas. Beberapa toko terlihat sedang direnovasi. Om Ras berdiri menatap sebuah toko dengan dinding kayu yang berada di samping pasar. "Bagaimana, Dek?" tanya seorang laki-laki berusia 40 tahun pada Om saat itu. "Rasanya sedikit berbeda, Pak. Panas." Jantung pun rasanya berdegup lebih kencang dari biasanya. Jelas ini bukan sekedar gangguan biasa. "Seperti yang sudah aku ceritakan di telepon tempo hari, gangguan ini sudah lebih dari 5 bulan kami rasakan. Barang-barang rusak tanpa sebab, bahkan perangkap tikus dan racun tikus sudah diletakkan di seluruh tempat ini. Namun hasilnya nihil, bahkan kucing yang kami kurung di dalam toko ini mati dengan keadaan tidak berbentuk, kaki, tangan, sampai kepalanya terpisah semua. Apakah masih ada harapan untuk dibersihkan, Dek? Karena kalau harus pindah, kami pasti membutuhkan modal yang lebih besar lagi untuk membeli atau setidaknya menyewa sebuah toko. Dan lagi lokasi tempat ini sangat strategis sekali. Kalau sebelum terkena gangguan begini, jutaan lebih sehari kami dapatkan. Tapi sekarang jangankan 1 juta, 100.000 pun untung-untungan," tutur Pak Sugi. Sebut saja begitu. Om hanya terdiam kala mendengar cerita Pak Sugi. Perasaan saya saat itu sudah mulai terasa lain. Tercium aroma yang sangat busuk ketika angin berhembus menyapu pelan debu-debu yang berada di lantai toko tersebut. Kemarin saat beliau menelpon dan memperkenalkan diri sebagai ayah dari salah satu keponakan Om Ras di sini, Om tentu begitu senang dan ada sedikit rasa bangga juga, karena beliau menceritakan kalau sering sekali mendengar anak beliau menceritakan tentang Om Ras kepada Pak Sugi. Dan setelah mengobrol panjang lebar, beliau pun mengutarakan niatnya. Awalnya saya sarankan untuk melakukan pembersihan sendiri dengan minyak perkasi yang saya punya. Tapi beliau menolak dan menginginkan saya untuk datang langsung ke tempat beliau, yang lumayan jauh dari desa tempat saya tinggal saat ini. Awalnya saya sendiri ragu dan hendak menolak, karena memang rencananya minggu ini mau ke Kalimantan Tengah untuk mengambil madu dan mencari akar-akaran obat herbal untuk lemah syahwat, sakit pinggang, prostat, dan juga memperkuat kejantanan pria. Juga mencari tabat barito yang khasiatnya membuat perawan kembali. Tapi berhubung saya sebelum dapat kabar kalau di desa ayahnya saya sedang banjir, makanya saya memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Dan ya, hari itu saya sudah berdiri di depan toko milik Pak Sugi. Malam Jumat ini akan saya usahakan dulu untuk mencari tahu lebih jelas, Pak. Karena saya juga ada sedikit pekerjaan dan sudah waktunya juga untuk memberi makan ingwan kami, ucapku setelah sekian lama terdiam. "Ya tidak apa-apa, Dek. Aku benar-benar minta tolong sekali." "Insya Allah, Pak. Saya juga tidak berani berjanji. Kita sama-sama berikhtiar." Pak Sugi menghela nafas panjang. Lalu sambil tersenyum beliau mempersilahkan saya untuk masuk ke dalam tokonya. Ruangan yang penuh barang itu terasa hampa sekali. Langkah kaki juga terasa seperti mengapung tidak menyentuh lantai. Kepala saya saat itu sudah mulai pusing. Keringat dingin mulai menetes. Sudah saya coba untuk bertahan, namun saya tidak sanggup. "Maaf, Pak, saya di luar saja," kata saya seraya bergegas keluar. Rasanya pengap, pusing ketika berada di dalam tadi. Hembusan angin yang sejuk sedikit membantu untuk mengatur kembali nafas yang tadi seperti sedang menyelam di dalam air. "Ada apa, Dek? Apa Adik merasakan sesuatu? Apa masih bisa untuk dibersihkan?" tanya Pak Sugi seraya memberikan segelas air mineral. "Saya tidak bisa pastikan sekarang, Pak. Kalau mau coba dibersihkan malam Jumat nanti
Dan itu pun saya tidak bisa pastikan berhasil atau tidaknya. Dan seperti yang saya bilang tadi, kita sama-sama berikhtiar, ucapku sebelum meminum air di dalam gelas tersebut. Air mineral itu rasanya entah kenapa bisa terasa pahit dan getir ketika melewati tenggorokan. Hanya seteguk, saya sudah tidak mampu untuk meminum habis air tersebut. Matahari sudah mulai terbenam kala itu. Beberapa panggilan telepon juga masuk dari kawan-kawan saya. Malam Jumat nanti, setelah semua pekerjaan rumah saya selesai, saya akan langsung kemari lagi, Pak. Saya akan usahakan semampu saya. Aku benar-benar minta tolong, Dek. Berapapun biayanya katakan saja, asal tokoku ini bisa kembali seperti semula. Insya Allah, Pak, insya Allah. Saat di perjalanan, pikiran saya terus saja teringat dengan toko milik Pak Sugi. Mengingat cerita beliau tadi, saya tiba-tiba bergidik. Kilas balik dari sudut pandang Pak Sugi. Sudah hampir seminggu toko milik Pak Sugi diserang tikus. Tikusnya besar-besar dan merusak barang-barang dagangan di toko tersebut. Banyak pelanggan mengeluhkan kalau rasa makanan, bentuk kain dan lain-lain yang ada di toko banyak yang rusak dan tidak layak makan karena ulat tikus. Bahkan beberapa ikan kaleng dan susu kaleng ada ulatnya juga berjamur sana sini. Keluhan-keluhan para pelanggan akhirnya diiringi dengan tindakan yang tidak mau lagi berbelanja di toko tersebut. Pak Sugi, kok barang-barangnya busuk dan rusak semua? Mana masih dijual lagi? Yang begini bikin jerah pembeli, Pak. Percuma bebas debu, tapi dalamnya berulat dan berjamur. Keluh ibu-ibu. Barang baru datang, Bu, baru sekali. Dan tanggal expirednya juga masih sangat lama sekali, sangga Pak Sugi sembari memperlihatkan tanggal kadaluarsa barang dagangan pada ibu-ibu tersebut. Hah? Tapi kenapa di dalam kemasannya ada ulat, Pak? Sudahlah, Pak, saya cuma mau kasih saran. Mending barang-barang di sini ini diganti saja dengan yang baru sebelum semua langganan Pak Sugi kabur ke toko lain. Pak Sugi terdiam. Tapi ia sangat mempertimbangkan saran tersebut. Meski dari kayu, tapi toko Pak Sugi ini sangat bersih sekali. Bahkan tidak ada debu sedikit pun yang menempel di barang-barang dagangannya. Karena setiap saat selalu dibersihkan. Tapi sekarang entah kenapa toko yang sebersih itu malah diserang oleh tikus. Sorenya saat Pak Sugi mau tutup toko, ia tidak sengaja melihat beberapa ekor tikus masuk dari celah-celah lubang yang berada di dekat meja kasir. Tikus-tikus itu besar-besar dan berjalan beriringan. Tidak seperti tikus pada umumnya, tikus-tikus tersebut memiliki ekor yang sangat pendek, telinganya sedikit lebih lebar dan bola matanya berwarna merah kehitaman. Mereka menggigiti kain-kain dan bahan makanan seperti mie instan, beras, dan lain-lainnya. Kurang ajar. Wis, pergi kalian, tikus sialan, ujar Pak Sugi seraya memburu tikus-tikus tersebut. Hewan pengerat itu berjalan menuju lubang tempat mereka masuk tadi. Plak, buk, buk. Dengan geram dan emosinya Pak Sugi lantas memukul seekor tikus yang tertinggal dengan sapu hingga mati. Bangkai tikus itu ia buang begitu saja di tempat sampah yang berada di depan toko. Sebelum pulang, Pak Sugi juga menutup lubang masuk tikus tadi dengan papan. Keesokan paginya saat akan berangkat ke toko, Pak Sugi jatuh pingsan di depan pintu. Yang tentu saja membuat istri dan anak-anaknya panik seketika. Dan untungnya Pak Sugi sadar kembali setelah diciprat-cipratkan air oleh anaknya. Kepalaku pusing sekali. Rasanya aku tidak bisa pergi ke toko hari ini, ucap Pak Sugi pelan. Ya sudah, Bah. Pian istirahat saja di rumah. Untuk hari ini biar ulun saja yang menjaga toko, kata istrinya. Pak Sugi menerima usulan istrinya tersebut. Kamu sekolah hari ini, Nak? Tanya Pak Sugi pada anaknya. Tidak, Bah. Saya akan jaga Abah di rumah, jawab Ainun. Seharian itu entah kenapa Pak Sugi merasakan cemas yang berlebihan di hatinya. Perasaannya pun tidak enak sekali. Nun, ibumu sudah pulang? Tanya Pak Sugi dari dalam kamar. Belum, Bah, jawab Ainun seraya masuk ke dalam kamar orang tuanya. Coba kamu telepon ibumu, Abah khawatir ini. Sudah, Bah, sudah berkali-kali saya telepon, tapi tidak diangkat-angkat. Mendengar jawaban anaknya itu, Pak Sugi lantas berusaha bangun dari kasur. Namun kepalanya masih sangat pusing sekali.
Coba kamu susul ibumu ke toko, nak. Siapa tahu ibumu lagi kewalahan melayani pembeli. Ainun mengangguk sambil tersenyum. Abah mau makan dulu. Nanti saja bersama ibumu. Ainun lalu keluar. Ia menaiki motornya menuju pasar yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah. Sesampainya di toko, terlihat toko orang tuanya itu gelap dan masih terbuka sebagian. Mak, Uma, panggil Ainun. Hening, tidak ada jawaban sama sekali. Hanya deru kendaraan yang lewat di jalan depan sesekali terdengar. Tidak ada sautan, tidak ada respon sama sekali dari dalam toko. Membuat Ainun memberanikan diri untuk masuk ke dalam toko tersebut. Ia mengarahkan senter HP-nya ke segala arah dan ia sangat kaget begitu melihat ibunya sudah terbaring di bawah meja kasir. Tangannya digenggam dengan sangat erat. Rambut dan bajunya sudah basah dan berbau tidak sedap. Ainun lantas berteriak meminta tolong. Untungnya beberapa pemilik toko yang belum pulang mendengar teriakan Ainun dan langsung mereka menolong. Mereka mengantarkan ke rumah. Namun ibunya Ainun belum juga siuman meski hidungnya sudah dikasih minyak kayu putih. Ainun menangis sesekukan. Ia terus-terusan mengucapkan mama di sela isak tangisnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, istri Pak Sugi nampak berbeda. Ia yang biasanya ceria dan murah senyum sekarang menjadi pendiam dan suka melamun. Bahkan ia kadang-kadang berteriak-teriak tidak jelas seperti orang yang sedang ketakutan. Dan memang di keluarga istri Pak Sugi ini ada keturunan bebojoan atau gangguan kejiwaan, tapi bukan gila yang benar-benar gila. Jadi awalnya Pak Sugi mengira kalau istrinya juga mengalami penyakit tersebut. Makin hari tubuh istri Pak Sugi yang semula berisi kini menjadi kurus. Baiknya tidak terurus, menolak makanan dan hanya minum air putih saja. Setiap hari ia hanya menangis ketakutan. Bahkan bila ditanya, ia akan berteriak histeris mengusir Pak Sugi. Sementara itu di toko, serangan tikus makin menjadi. Bahkan sekarang tikus-tikus itu sudah berani beraksi di siang hari. Pak Sugi tidak tinggal diam. Beliau membeli racun tikus dan perangkap tikus yang dipasang di setiap sudut toko. Ada sekitar 20 perangkap kecil dan 10 perangkap besar yang terpasang. Jumlah yang fantastis sekali. Serta makanan-makanan yang sudah dicampur racun tikus itu pun disebar di dalam toko sebelum tutup. Namun keesokannya ketika Pak Sugi datang ke toko, tidak ada satupun dari tikus-tikus tersebut yang kena atau masuk ke dalam perangkap. Bahkan makanan-makanan beracun itu masih utuh, tidak tersentuh. Kain-kain dagangan Pak Sugi robek sana-sini, beberapa kotak dus mie instan juga berserakan di lantai. Bahkan sekarang, bau busuk mulai tercium di area tokonya. Bau busuk yang sama sekali tidak diketahui sumbernya. Sudah hampir 1 bulan bau busuk itu masih terus tercium di area toko milik Pak Sugi. Bau yang pada awalnya dikira hanya merupakan bangkai dari tikus yang mati, namun sampai saat itu belum juga baunya hilang. Tentu ini bukan bau busuk yang dihasilkan dari sebuah bangkai tikus biasa. 1,5 bulan telah berlalu. Bau busuk itu tidak kunjung hilang, bahkan kini muncul bekas-bekas tangan berwarna hitam di dinding atau pada barang-barang dagangan Pak Sugi. Pak Sugi nampak merasa heran karena tangan itu besar-besar dan memiliki 4 jari saja. Bekasnya pun berwarna hitam, mirip seperti oli mati yang menempel di dinding. Berlama-lama di toko itu membuat Pak Sugi merasa tidak nyaman. Ia selalu merasa seperti ada yang mengawasinya dari segenap penjuru toko. Sehingga Pak Sugi menutup tokonya lebih awal ketimbang pedagang-pedagang lainnya. Coba minta banyu penglaris di tempatnya Haji Anang, usul salah seorang pedagang yang akrab disapa Paman Ipul tersebut. Pak Sugi pun menerima usulan itu dan memang benar. Ketika air tersebut diciprat-cipratkan ke dagangan Pak Sugi, dagangannya mulai laris kembali. Dan tikus-tikus yang sebelumnya mengganggu kini sudah menghilang, tidak terlihat lagi. Akan tetapi, itu semua tidak berlangsung lama karena keadaan istri Pak Sugi semakin parah. Apapun yang dia makan pasti akan langsung dimuntahkan, dan infus pun sudah tidak bisa lagi dipasang di tubuhnya. Hari kedua setelah keadaannya makin parah, akhirnya istri Pak Sugi meninggal dunia. Tubuhnya kuning langsat dan bibirnya nampak tersenyum. Wajahnya tenang dan seperti tidak ada beban sedikit pun. Setelah kematian istrinya itu, Pak Sugi hampir tidak bisa apa-apa. Ia hanya menangis meratapi kepergian istrinya yang begitu cepat. "Bah, apa tidak ke toko?"
Tanya Ainun seraya duduk di samping ayahnya itu. Entahlah Nun, rasanya Abah sudah tidak punya semangat hidup lagi. Kenapa ibumu tega meninggalkan kita? Ucap Pak Sugi serak. Ini sudah takdir Bah, ikhlaskan Uma. Pak Sugi terdiam, wajahnya menunduk dalam. Selepas 10 hari kematian istrinya, Pak Sugi memulai kehidupan baru tanpa sang istri lagi. Dengan didukung oleh anaknya, Pak Sugi melangkah mantap menuju tokonya. Saat dibuka, tercium bau apek dari dalam. Bau apa itu sebutannya ya? Debu-debu berterbangan dan banyak barang-barang yang berjatuhan di lantai. Tapi tidak ada bekas gigitan tikus lagi. Hanya saja sekarang toko itu jadi mudah berdebu dan bau apeknya tidak bisa hilang. Pak Sugi juga menemukan beberapa cacaran mirip lendir di sekitar barang makanan. Dan hari itu juga semuanya kembali seperti sebelumnya. Sama sekali tidak ada pembeli yang singgah di tokonya tersebut. Dari pagi menjelang sore hanya ada seorang anak kecil yang membeli permen di toko milik Pak Sugi. Loh, dari mana Pak? Tanya Bahar, pemuda yang merupakan kuli angkut barang tersebut pada Pak Sugi. Mau pulang ke rumah Har, hari ini toko sepi sekali. Dari pagi sampai sore cuma ada anak kecil yang datang membeli permen. Bahar nampak mengerutkan keningnya. Pak Sugi baru dari toko. Kok aneh ya Pak? Saya bahkan tidak melihat toko Bapak buka. Sambil mengangguk-angguk belakang telinganya. Ah masa, tokoku buka dari pagi tadi dan baru sekarang tutup. Ujar Pak Sugi tidak percaya dengan pernyataan Bahar. Betul Pak, bahkan tadi langganan Bapak yang ibu-ibu itu saja bilang kalau toko Pak Sugi sudah lama tutup dan tidak terlihat buka sampai sekarang. Makanya saya tanya Bapak tadi. Kali ini gantian Pak Sugi yang terlihat melongo. Ya sudah Pak, kalau begitu saya permisi dulu. Ucap Bahar pada Pak Sugi yang masih tertegun. Oi, kemana saja kau? Sapa seorang kawan pada saya ketika berada di persimpangan jalan. Katanya mau ke Kalteng, nggak jadi. Gimana pesananku? Aduh, bukannya tidak jadi Wal. Tapi aku ada sedikit keperluan dan halangan. Di Barabai kan sedang banjir juga. Desa ayahku di pedalaman Kalteng pun buru-buru banjir. Sepulang dari tempat Pak Sugi, saya merasa kurang enak badan. Suhu badan naik seketika, kepala juga terasa pusing. Mata rasanya berat dan mengantuk parah. Saat saya tidur ini, saya bermimpi berada di suatu tempat bersama 3 orang laki-laki yang mengenakan topi dan jaket. Wajah mereka asing bagi saya. Di situ mereka mengingatkan untuk tidak ikut campur. Entah apa maksudnya karena dalam mimpi itu mereka juga tidak menjelaskan ikut campur dalam masalah apa. Saya keburu bangun ketika salah satu di antara mereka mau menyentuh. Pokoknya malam itu tubuh saya capek sekali, dada juga benar-benar tidak karuan. Sampai pada tengah malamnya terdengar suara piring-piring yang beradu dengan sendok dari arah meja yang berada di luar kamar. Bah, itu apa? Biasa, jawab saya yang yakin kalau tamu tidak diundang itu pasti Niwi, jelmaan macan putih yang merupakan sahabat dari ayah saya. Keesokan paginya keadaan tubuh saya sudah agak mendingan. Bagaimana keadaan lauk pauk sisa makan tadi malam? Basi semua, padahal biasanya tidak kan Bah? Aneh. Saya juga merasa aneh ketika mendengar ucapan istri. Memang biasanya macan putih itu hanya memainkan piring-piring seperti orang yang sedang makan saja. Tidak benar-benar merusak makanan tersebut. Saya mulai curiga jika yang datang bukanlah si macan putih. Lalu siapa? Berkali-kali saya telepon ke nomor ponakan, anak saudaranya saya, namun tidak diangkat-angkat. Sampai akhirnya sekitar pukul 2 siang, ada telepon masuk dari nomor kakak perempuan saya. Dia mengabari kalau Amang Iya, sebut saja begitu, meninggal karena terkena parang maya oleh pesaingnya dalam pemilihan kepala desa. Dan sekarang Abah sedang dalam perjalanan menuju ke rumah keluarga Amang Iya untuk mengikuti acara pemakamannya. Uma ikut? Tidak, Uma ada di sini. Saya menghela nafas panjang, tidak menyangka kalau Amang Iya yang baik hati itu akan meninggal secepat ini. Memang beliau ini merupakan kades di desa tersebut sudah 2 kali berturut-turut, dan di masa kepemimpinannya inilah jalan utama desa menjadi sangat bagus. Air bersih mengalir sampai ke rumah-rumah dan listrik pun sudah menerangi desa.
meski hanya dari jam 5 sore sampai jam 11 malam saja. Memangnya ada apa? Ada yang mau kamu katakan atau tanyakan kah? Tanya suara dari seberang telepon ketika mendengar saya cuma diam saja. Tidak ada kak, oh ya silahkan kalau kalian masih ada kerjaan nanti saya telepon lagi. Ujarku buru-buru menutup telepon. Karena mendengar suara teriakan anak perempuan saya yang histeris. Dia yang memang memiliki kelebihan dalam penglihatan menunjuk ke arah sudut kamar. Di situ ada beberapa helai rambut yang panjang, sangkut di triplek yang berlubang. Di sini saya sudah was-was sekali, karena rumah ini sebenarnya sudah saya pagari sebelumnya. Hanya mereka yang bertujuan baik saja yang bisa masuk, tapi ini sekarang bagaimana? Apa yang datang itu bermaksud baik? Assalamualaikum om, bagaimana? Tanya Abah. Bisakah om menghilangkan gangguan-gangguan yang ada di toko beliau? Bunyi chat dari Ainun, sebut saja begitu. Cukup lama saya diamkan pesan chat itu, karena sekarang pun keadaan saya kurang sehat, meski sudah sedikit mendingan. Saya sendiri tidak yakin apakah harus dilanjutkan atau tidak. Malam harinya tepat pada Kamis malam, ponakan saya telepon, dan rupanya ayah saya baru pulang. Kami mengobrol hampir 1 jam lamanya. Beliau juga menceritakan tentang kematian dari Amang Iya. Setelah cerita beliau selesai, barulah saya menceritakan tentang apa yang saya alami. Dia tidak pernah aku minta untuk menjengukmu. Itu mungkin bukan dia. Bisa jadi itu tamu dari rumah kosong yang kau kunjungi tempo hari. Dek, masa iya? Merasa ragu jika itu adalah penunggu rumah kosong yang sebelumnya pernah saya ceritakan juga. Saya pun lantas menceritakan tentang Pak Sugi dan tokonya. Di situ ayah saya cuma terdiam. Hanya sesekali terdengar suara berisik seperti angin yang menderu dari seberang telepon. Bah, pian mendengar tidak bah? Bah, halo? Lalu kemudian sambungan telepon terputus. Bahkan ketika telepon lagi, nomornya sudah tidak aktif. Mungkin sinyal. Gumam saya berulang kali untuk meredam rasa khawatir yang tiba-tiba muncul. Malam itu saat anak dan istri saya sudah tidur, saya duduk di depan TV seorang diri. Dan tiba-tiba saja, tidak ada angin, tidak ada hujan. Di atas atap seperti ada 2 makhluk yang saya kira itu adalah kucing liar yang sedang kejar-kejaran. Suara nyaring dan terdengar cepat sekali. His. Ujarku mencoba mengusir pembuat suara gaduh tersebut. Namun bau kemenyan yang sangat harum merebak. Saya mengurungkan niat untuk keluar rumah, karena saya yakin ini pasti macan putih itu. Sudah yang kesering kalinya saya mengalami hal-hal seperti ini setelah membantu orang lain, dan pasti dia datang untuk membantu. Keesokan paginya sebelum berangkat kerja, saya menerima telepon dari ponakan. Ayah om bilang, tadi malam saat mendengar cerita itu, beliau lantas meminta sahabatnya untuk menjenguk saya dan keluarga. Rupanya benar dugaan saya, kalau itu merupakan jin yang dikirim untuk mengganggu kami, dan pengirimnya tidak diketahui. Tapi macan putih itu sudah berhasil mengusirnya, dan entah nanti datang lagi atau tidak. Sore itu saya pulang kerja lebih awal, karena memang banyak sekali tugas malam Jumat ini. Di sini baru saya chat Ainun untuk menanyakan nama lengkap ayahnya dan lain-lain. Setelah itu saya mulai melakukan ritual putih dan ditemani sahabat dari ayah saya tersebut. Dan malam itu juga sekitar jam 9-an, saya berangkat menuju ke tempat tinggal Pak Sugi. Sebelum itu saya juga meminta bantuan pada salah seorang teman yang paham dan mengerti dengan hal-hal seperti itu. Kami berdua bertemu di sekitar jembatan ujung desa dan bersama-sama kami menuju rumah Pak Sugi. Hawa dingin malam ditambah gerimis yang mulai turun membuat saya sedikit memelankan laju motor. Singkat cerita kami berdua pun akhirnya sampai di depan rumah Pak Sugi. Rumah itu sepi, lampu putih yang cahayanya redup menerangi halaman rumah. Sosok Pak Sugi keluar bersama anaknya Ainun. Ulun takut di rumah sendirian, Bah, ujar Ainun sembari memeluk lengan ayahnya. Pak Sugi menatap ke arah saya seperti meminta persetujuan. Dan saya pun cuma mengangguk. Meski dalam hati pun khawatir kalau-kalau akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada gadis itu. Kami berangkat dengan mengendari motor masing-masing, tentunya Ainun dan Pak Sugi berboncengan. Malam sudah sangat larut sekali kala itu. Sesampainya di toko milik Pak Sugi, saya langsung mematahkan ranting pohon dan menancapkannya di depan toko
sesuatu yang wajib saya lakukan di setiap awal untuk memulai. Hawa toko itu masih sama, panas dan mampu membuat kami berdua berkeringat di tengah malam yang dingin tersebut. Saya mengeluarkan barang-barang yang kami butuhkan, termasuk minyak-minyak, seember air hujan yang tertampung di dalam drum saya ambil dan mencampurkannya dengan minyak perkasi. Minyak yang mampu untuk mengusir atau membuang sesuatu yang jahat di dalam tempat tersebut. Lalu setelahnya saya siramkan mengelilingi toko. Hawa yang sebelumnya terasa panas perlahan-lahan mulai meredam. Lalu kami berdua pun memulai ritual penangkapan makhluk pengganggu tersebut yang sudah terkurung di dalam toko. Karena sebelum disiram dengan perkasi tadi, teman saya juga menaburi tempat itu dengan sesuatu untuk mengurung si pengganggu. Ritual berjalan dengan sangat alot. Makhluk itu sulit sekali untuk ditangkap, meski ia sudah terkurung di dalam toko. Namun tiba-tiba saja saat masih proses tersebut, Ainun masuk dan membuatnya dimasuki oleh si makhluk pengganggu tersebut. Kami berdua kaget, sangat kaget, karena hal itu di luar perkiraan dan kemauan kami. Gadis itu meraung, merintih, menangis, bahkan beberapa kali membentur-benturkan kepalanya ke lantai dengan sangat keras, sampai-sampai kulit dahinya mulai terkelupas dan berdarah. Pak Sugi yang berusaha menahan kepala Ainun malah terpental setelah ditendang oleh gadis itu. Beberapa orang penjaga pasar terlihat menonton dari luar. Sepintas saya melihat bahkan ada yang memvideokan kami saat itu. Tapi teman saya dengan sigap berlari ke arah pintu toko dan menutupnya. Pak Sugi masih berusaha duduk dengan raut wajah meringis, memegangi punggungnya yang sakit. Prak! Suara benturan nyaring di atas atap tersebut membuat kami kaget. Saat itu saya masih berusaha menahan tubuh dari Ainun agar tidak lagi membenturkan kepalanya ke lantai. Namun naas, saat saya lengah, kepala gadis itu malah dibenturkan ke saya. Rasa sakit dan nyeri setelahnya sangat terasa. Rasa darah mulai saya rasakan. Gigi depan saya bahkan sampai patah akibat kerasnya benturan kepala Ainun. Ingin rasanya saya marah pada saat itu, namun saya tahu kalau itu bukan ulah Ainun, melainkan dari kendali makhluk yang merasukinya. Cuy, darah itu saya ludahkan bersama gigi yang sudah patah. Prak! Teman saya terjatuh karena ditendang oleh gadis tersebut ketika akan mengikat kakinya dengan kain. Cepat ikat! Bentak saya saat itu pada Hasan, sebut saja namanya begitu. Hasan berusaha bangun sambil terus memegangi celana depannya dengan wajah yang meringis kesakitan. Sementara itu darah dan rasa sakit di gusi dan mulut saya masih terasa. Beberapa kali saya meludah, namun darah itu masih keluar. Setelah kedua kaki dan tangan Ainun berhasil diikat, saya langsung melepaskannya, menutup mulut dengan tangan yang gemetar menahan sakit. Hasan nampak sedang menahan sesuatu di dahi, leher, urat nadi, sampai baku laing Ainun. Mandau, Mandau, ujar Hasan. Saya langsung melepaskan mandau yang dari tadi saya tangkeng. Ujung mandau terlebih dulu saya jilat ketika akan meletakkan di samping tubuh Ainun. Saya mulai membacakan sesuatu berulang-ulang kali dengan mata terpejam. Lalu mandau itu saya letakkan di atas tubuh Ainun untuk beberapa saat. Kemudian saya berlari ke arah perapian yang sebelumnya sudah disiapkan. Mandau itu saya asapi dan untuk beberapa saat kemudian mandau itu bergetar. Berhasil? Tanya Hasan. Saya menatap Hasan untuk beberapa lama, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja saya lakukan. Tubuh Ainun terlihat tidak bergerak lagi, tapi nafasnya masih turun naik. Bersihkan? Tanyaku pada Hasan. Kau rasa? Berhasil. Untuk yang pertama kalinya saya mengurung makhluk ke dalam benda mati. Sementara Pak Sugi mencoba membangunkan Ainun, Hasan langsung mencoba memegang mandau itu dan nampak tersenyum senang. Ini jahat, San. Tidak bisa untuk pegangan. Pasti bawaannya panas mau bunuh orang, kata saya mengingatkan. Iya, aku tahu, jawab Hasan acuh tidak acuh. Ini anak saya bagaimana? Tanya Pak Sugi. Insya Allah sudah tidak apa-apa, Pak. Paling sebentar lagi dia akan sadar, jawab saya sembari memberikan sisa air hujan tadi ke wajah Ainun. Beberapa saat kemudian Ainun siuman. Ia mengaku kalau tubuhnya terasa lemas dan capek. Ia tidak mengingat apapun yang terjadi. Bahkan, ia sangat kaget ketika melihat baju saya yang sudah ada bercak-bercak darah. Apalagi ketika mengetahui gigi saya yang patah akibat ulahnya. Saat dia kerasukan.
Setelah mengantarkan mereka pulang, kami berdua pun langsung pulang menuju ke desa masing-masing. Dan mandau yang tadi saya bawa malah diambil oleh Hasan dan berjanji akan menjaga mandau itu dengan baik. Ia tidak akan menggunakannya untuk hal yang tidak penting. Saya sampai ke rumah sekitar jam 3 subuh. Istri saya tentu sangat khawatir ketika melihat baju saya berdarah. Tapi ketika melihat gigi saya yang sudah ompong, dia malah tertawa. Sungguh istri idaman sekali. 2 hari setelahnya saya dapat chat lagi dari Ainun yang mengabarkan kalau tokonya sudah mulai laris lagi. Meski beberapa dari pelanggan setia di toko Pak Sugi tidak pernah kelihatan berbelanja lagi. Dan terakhir saya juga memberitahukan tentang ciri-ciri orang yang telah mengirimkan makhluk pengganggu tersebut ke toko mereka. Dan rupanya orang itu adalah penjual sembako dan kain yang berhelat jalan dari toko Pak Sugi sendiri. Dan memang sebelum toko mereka kena gangguan itu, salah satu orang tersebut pernah berbelanja di sana. Dan cukup lama sekali dia berputar-putar di toko Pak Sugi. Pak Sugi memang tidak pernah mencurigai orang tersebut, karena saat itu beliau rasa kalau memang orang itu sedang mencari barang-barang belanjaan. Dan baru sekaranglah mereka menyadarinya. Itu pun ketika saya beritahu ciri-ciri orang tersebut. Semoga Bapak tidak dendam. Saya memberitahu ini karena saya ingin Bapak lebih berhati-hati lagi pada orang-orang tersebut. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.